Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini kita mampu mengatur diri kita untuk sejenak berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suka hati meninggalkan seluruh aktivitas kita yang lain dari rutinitas kerja kita semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan ini Allah memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih di masa-masa sekarang ini di mana dinamika kehidupan semakin bergelora sehingga bisa saja membuat degradasi keimanan kita apabila iman dan takwa kita tidak kita pelihara kekuatannya. Oleh karena itu sekali lagi, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa memang satu posisi tertinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi manusia tertinggi di mata Allah. Dan untuk mencapai itu berat sekali. Maka ada titian-titian yang harus kita lalui. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu memberikan gambaran tentang takwa agar memudahkan kita untuk meniti jalan ke sana. Itu dari akronim kata takwa. Menurut beliau, takwa ini terdiri dari huruf ta, qaf, waw, dan ya. Itu adalah akronim. Ta itu singkatan dari tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati kepada siapapun.
Kita boleh kaya raya, boleh kita jadi pejabat, orang terhormat, orang hebat, ilmuwan atau apapun, tapi tetap rendah hati kepada sesama dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawadu itu kepada Allah rendah diri, merendahkan diri serendah-rendahnya, sehingga kepala pun harus ditempatkan pada posisi yang rendah ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk tawadu kepada Allah. Bentuk tawadu kepada sesama manusia adalah kita tidak menyombongkan diri, tidak merasa paling kaya, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling terhormat, dan tidak merasa paling soleh. Itu tawadu. Yang kedua adalah huruf waw. Waw itu singkatan dari waro. Waro artinya hati-hati, waspada, teliti. Karena apa? Karena segala perbuatan kita ada akibatnya, dan orang bertakwa harus memperhatikan akibat. Akibat adanya di belakang. Sebelum sampai ke belakang harus dipikirkan terlebih dahulu. Ini orang bertakwa, orang yang memperhatikan akibat. Hidup bukan hanya hari ini, tapi setelah kita hidup, kemudian mati, kita akan hidup lagi. Di sana kita akan menerima akibat. Kita berbuat di sini, akibatnya nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang bertakwa itu harus hati-hati. Apa yang kita lakukan harus kita pikirkan terlebih dahulu sehingga akan berakibat baik. Lalu huruf berikutnya adalah huruf kedua adalah qaf. Sebelum tadi waw. Qaf itu qanaah. Qanaah itu artinya nerimo. Dalam bahasa Jawa itu nerimo. Menerima apa yang diberkahi atau diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberkatkan kita banyak sekali dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tebarkan rezeki kepada kita. Allah tebarkan fasilitas-fasilitas hidup bagi kita. Tinggal bagaimana kita bisa menggapainya, bagaimana kita mau memperolehnya. Lalu setelah memperoleh, disyukurinya. Ketika apa yang diperoleh, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita syukuri, maka itu akan berlipat-lipat nilai kenikmatan tersebut. Sebagaimana Allah informasikan melalui surat Ibrahim atau surat ke-14 ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Tapi bila engkau mengkufuri nikmat tersebut, tidak mensyukurinya, maka potensi-potensi nikmat tersebut akan berubah menjadi azab. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi ada tawadu, ada qanaah, dan ada waraq, dan yang terakhir huruf ya, yaitu yakin. Apa yang kita lakukan harus dengan penuh keyakinan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukanlah yang kau yakini, tinggalkanlah yang kau ragu. Karena melakukan sesuatu yang meragukan itu tidak mendapat apa-apa. Tapi lakukanlah dengan penuh keyakinan. Bagaimana kita bisa yakin? Jalan untuk menuju yakin adalah dengan keilmuan. Tanpa ilmu, apa yang kita lakukan tidak dengan keyakinan. Melakukan sesuatu yang tidak yakin
maka kita ragu, dan ketika kita ragu tidak mendapat apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk meniti tawadu, qanaah, warok dan yakin ini memang perlu pembinaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan 1 bulan lamanya. Nanti sebentar lagi kita akan menemuinya untuk membina diri kita menjadi pribadi-pribadi yang tawadu, pribadi-pribadi yang qanaah, pribadi-pribadi yang warok, dan pribadi-pribadi yang yakin melalui kegiatan Ramadan. Maka Allah memanggil kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kewajiban berpuasa atas kamu sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita insya Allah sebagai orang-orang yang beriman, maka panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tadi hendaknya kita respon dengan positif, dengan kesigapan, sami'na wa ata'na. Insya Allah dengan penuh rasa gembira kita akan melaksanakan ibadah sahur. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira dengan berita datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, soal gembira dan duka memang itu adalah urusan pribadi masing-masing. Hanya Allah dan kita yang tahu apakah kita gembira mendengar berita Ramadan, ataukah kita justru berkeluh kesah, berduka dengan mendengar Ramadan beberapa hari lagi akan menjumpai kita. Tapi siapa yang bergembira, Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah orang-orang yang bergembira dengan berita datangnya bulan Ramadan. Kegembiraan itu akan ditunjukkan dengan mempersiapkan diri. Pertama adalah mempersiapkan mental kita, mental untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadan yang akan datang ini insya Allah dalam situasi cuaca yang cukup panas. Belum lagi pandemi belum hilang. Sementara suhu politik juga memanas. Terlebih isu-isu kegiatan yang luar biasa itu dapat mempengaruhi kondisi mental kita. Oleh karena itu perlu disiapkan mental kita. Tetap beriman dalam istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita persiapkan sebagai bentuk kegembiraan menghadapi Ramadan. Apapun yang terjadi, insya Allah puasa. Begitu di dalam hati kita. Setelah ada kesiapan mental, perlu juga kesiapan fisik. Karena apa? Karena puasa itu juga ibadah fisik. Orang-orang lain pada makan di siang hari, kita tidak. Otomatis juga kita akan mengalami keletihan, kelaparan, kehausan. Itu adalah persoalan fisik, persoalan biologis. Kita harus persiapkan supaya kita sehat sehingga bisa melaksanakan dengan sempurna. Yang ketiga, kesiapan keilmuan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman kepada Allah dan keilmuan, ikhtisab itu perhitungan, berarti dengan dasar keilmuan, ngerti syarat dan rukunnya, tahu hal-hal yang bakal membatalkannya, faham juga hikmah-hikmah dari puasa tersebut,
maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi itulah kesiapan-kesiapan kita, kesiapan mental, kesiapan fisik, dan kesiapan ilmu, sehingga puasa kita tidak seperti yang dikritik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atsu wal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Ini kritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang begitu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul wa'dul amin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun ittaqullaha mastata'tum la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Masyarul muslimin rahimakumullah, sekali lagi pada kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita perkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita persiapkan kekuatan mental kita, mari kita persiapkan kesehatan kita, mari kita siapkan keilmuan kita tentang puasa, sehingga kita bisa nanti melaksanakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin waj'alna minal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna